Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, serta selamat malam kepada teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tugas mata kuliah konsep dasar PKN SD dengan materi Sejarah Perjuangan Bangsa. Untuk memenuhi tugas dari Ibu Rahidatul Laila Agustina MPD, kami kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Sri Rejeki sebagai moderator, Husnaina Salaisa sebagai pemateri, serta Jahra Aulianisa sebagai pemateri. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita bahas materi sebagai berikut. Ya, di sini saya sebagai pemateri pertama, Husnaina Salaisa akan membacakan materinya. Pada tahun 1913, hadir gerakan pemuda yang ketiga, yaitu Indes Partij, dengan pendirinya yang terkenal dengan nama tiga serangkai, yaitu Dwes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat, yang lebih terkenal dengan nama Ki Hajar Dewantara. Pada tahun 1927, lahir organisasi pemuda yang diprakarsai oleh IR Soekarno dan Sartono, serta beberapa pemuda lainnya membentuk organisasi bernama PNI atau Partai Nasional Indonesia. Zaman penjajahan, akhir dari zaman penjajahan kerajaan Islam adalah masuknya penjajahan di bumi Indonesia dengan cara yang sama, yaitu berdagang, sekaligus menyebarkan ajaran agama yang terakhir, yaitu Kristen. Tapi dengan cara yang paksaan dan harus menurut apa kemauan mereka. Akhir dari itu adalah adanya adu domba antara kerajaan Islam yang satu dengan yang lainnya, serta penjajahan bangsa Indonesia selama 365 tahun. Zaman kebangkitan bangsa dimulai dari lahirnya Bode Otomo pada tahun 1908 yang merupakan cikal bakal dari semua kebangkitan bangsa yang ada di Indonesia. Pada tahun 1909 lahir gerakan pemuda kedua, yaitu Sarekat Dagang Islam dengan pendiri HOS Cakrawaminoto. Tetapi pada tahun 1911 SDI diubah menjadi SI atau Sarekat Islam. Ya, di sini saya Zahra Aulianisa sebagai pembaca materi kedua akan melanjutkan pembaca materi berikutnya. Pada tahun 1928, para pemuda di Indonesia berkumpul dan bersumpah untuk setia dan rela berkorban demi nusa dan bangsa. Sumpah yang dikemukakan pada saat itu bernama Sumpah Pemuda yang isinya sebagai berikut. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Zaman penjajahan Jepang. Pada tahun 1942, bangsa Belanda kabur dari Indonesia karena sekutu kalah dari PD2 dan masuklah bangsa Jepang yang awalnya masuk dengan janji untuk memberikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi ternyata yang ada hanyalah bentuk penjajahan baru yang bernama Romusha atau kerja paksa yang pada saat itu untuk membangun jembatan dan kereta api. Mengetahui bahwa masyarakat Indonesia sudah tidak bodoh lagi dan mengadakan perlawanan di berbagai tempat di Indonesia, bangsa Jepang mengadakan negosiasi dengan membuat BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang rapat selama 2 hari. Rapat hari pertama mendengarkan 3 orang tentang kemerdekaan. Yang pertama yaitu Profesor Mohyamin yang memaparkan tentang rumusan dasar Pancasila, yaitu 1. Peri kebangsaan,
2 pri kemanusiaan, 3 pri ketuhanan, 4 pri kerakyatan, 5 kesejahteraan rakyat. Yang kedua, Prof. Supomo yang mengemukakan mengenai teori-teori negara, yaitu teori negara perseorangan, paham liberalisme, paham negara kelas, paham komunis, serta paham negara integralistik, paham demokrasi Pancasila. Yang ketiga yaitu I.R. Soekarno yang mengemukakan mengenai rumusan-rumusan dasar Pancasila, yaitu nasionalisme kebangsaan, internasionalisme kemanusiaan, mufakat demokrasi, kesejahteraan rakyat, ketuhanan yang berkebudayaan. Dan hari kedua sidang BPUPKI membahas mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang berhasil kabur dari Indonesia karena sekutu berhasil membom Hiroshima dan Nagasaki, dan pemerintahan Jepang menarik mundur semua tentara yang ada di Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus 1945, pada malam harinya, I.R. Soekarno dan Dr. Andes Mohatta diculik oleh pemuda ke Rengas Dengklok, dan akhirnya diputuskan keesokan harinya dilakukan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Republik Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Sekian video presentasi kami. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang jelas serta ada pengucapan kata yang kurang berkenan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.